Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, sore, dimanapun kalian berada. Mohon maaf, kemarin kita nggak bisa kuliah semalam live. Saya ganti dengan via YouTube. Jadi hari ini di komunikasi visual kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan prinsip komunikasi visual. Nah, di dalam prinsip-prinsip tersebut ada beberapa elemen-elemen yang bisa kita harus perhatikan. Karena ini notabene nanti akan berurusan atau berkaitan dengan metode komunikasi atau secara keilmuan dalam keilmuan komunikasi. Ya. Hari ini saya akan membahas terkait warna. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk materi-materi yang sebelumnya buat teman-teman yang belum melihat perkuliahan secara full, mohon untuk menonton mulai dari awal sampai akhir karena beberapa saya lihat ada yang nontonnya hanya cuma 1 menit, ada 2 menit gitu ya. Padahal beberapa menit, nggak panjang-panjang sih sebetulnya. Oke. Saya coba share screen. Kali ini saya akan membahas terkait tipografi. Ya. Kalian pasti sudah kenal yang namanya tipografi. Kadang-kadang kalau ada yang teman-teman kita yang salah chat, gitu ya, kamu tipu, itu sebenarnya salah ungkapan ini. Tapi itu hanya mengingatkan bahwa bukan salahnya, tapi kamu mengingatkan bahwa tulisanmu gitu aja, bukan soal tulisanmu yang salah gitu. Tapi mengingatkan hanya soal tulisan saja. Nah, tipografi dalam komunikasi visual, kalau kita kembali secara keilmuan bahasanya, gitu ya, tipografi ini asalnya dari typos dan grafia, yang artinya cetakan bentuk dan sejenisnya. Sedangkan grafia adalah seni tulisan. Ya, jika dihubungkan, jika disatukan, ya, tipografi sama dengan menata huruf, yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Teknik ini atau tipografi ini mungkin sebelum ilmu komunikasi dipelajari, gitu, tipografi ini sudah ada duluan, teman-teman. Sudah ada duluan, gitu ya. Bagaimana mereka menata sebuah huruf demi huruf, gitu ya. Beda budaya, beda tipografinya, pola komunikasinya sudah beda. Beda negara, beda tipografinya. Mereka sudah melakukan metode ini melalui tipografi, ya, melalui arsiran, melalui tulisan sebuah tangan dalam sebuah tipografi ini. Nah, dalam desain komunikasi visual, tipografi ini dikatakan sebagai visual language, visual ya. Meskipun ada braille, huruf braille yang biasanya beberapa teman-teman yang tidak bisa melihat. Jadi menggunakan perasaan ya, menggunakan raba. Indranya indra peraba. Nah, tipografi sendiri adalah desain komunikasi visual, yaitu visual language. Sudah visual, tapi untuk di-language-kan, untuk dikatakan, yang hanya dinikmati oleh mata. Dan itu adalah mengungkapkan sebuah bahasa, visual language, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Ya, bahasa yang dapat dilihat itu adalah tipografi, visual language. Nah, pada dasarnya tipografi ini ada banyak macamnya. Ada huruf, di mana ada huruf itu ada angka, ada tanda baca, ada simbol, kemudian berbunyi. Nah, di language kan, gitu ya. Misalnya huruf O, I, 3, gitu. Yang dimana bentuk ini bisa di language kan, bisa dilafalkan. Nah, itu tipografi, salah satu visual language, ya. Simbol yang bisa dibunyikan. Kemudian ada beberapa prinsip
4 buah sih yang saya catat di sini, 4 buah prinsip pokok tipografi. Yang pertama adalah legibility atau kejelasan. Mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa bahasa Arab, ketika ketemu bahasa Arab, terutama yang non-Muslim mungkin, akan bingung. Tapi sebagian orang yang bisa berbahasa Arab akan jelas. Nah, legibility ini setiap orang berbeda-beda, tergantung pemahaman secara visual dan ditangkap. Ya. Jadi kualitas pada huruf yang membuat huruf tersebut dapat terbaca. Sebetulnya tipografi itu adalah simbol, ya, memecahkan kode-kode simbol. Kalau kalian pernah nonton film-film petualangan Mesir gitu ya, mumi gitu kan, ada beberapa simbol-simbol. Nah, itu kan sedang dicari. Mereka punya kosakata tersendiri di zamannya waktu itu. Dan akhirnya semakin berkembang yang sudah kita kenal sekarang ini, A, B, C sampai Z gitu ya. Jadi kejelasan, legibility. Ya, ada beberapa orang yang bisa menangkap kejelasan itu, ada beberapa orang yang tidak bisa menangkap, atau ada beberapa orang yang samar-samar gitu ya, samar-samar bisa membaca, atau prinsip ini legibility-nya. Kemudian ada readability, read, asalnya dari kata-kata read, baca, read, keterbacaan. Ini adalah kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks atau naskah. Kemudian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letaknya. Teman-teman, ketika kita melihat beberapa materi atau beberapa karya dalam bentuk tipografi, mungkin beberapa seniman-seniman mempunyai arti tersendiri dalam membuat sebuah karya, misalnya dalam bentuk kanvas, gitu ya, dalam sebuah kanvas atau dalam sebuah kertas, gitu ya. Mereka membuat sebuah karya tipografi ini kadang-kadang dipengaruhi oleh berbagai faktor, gitu ya. Bisa panjang kalimat, bisa pilihan kata dan tata letak. Yang sering kita lihat biasanya ada poster-poster, beberapa poster yang di situ ada kata-kata himbauan, buang sampah, jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu ya. Itu pun kenapa kok mereka tidak membuat tipografinya atau susunan katanya kok tidak membuat pemilihan font misalnya Arab gitu. Kenapa? Oh iya, karena di Indonesia jarang ada orang yang bisa membaca Arab misalnya. Atau hanya orang-orang tertentu gitu. Kenapa kok tipografinya dengan tidak menggunakan huruf Latin? Padahal kan informasinya juga nggak nyambung gitu ya, karena ini hanya membuat orang jadi bingung, sehingga pesan yang disampaikan ketika kita ingin menyampaikan bahwa buanglah sampah pada tempatnya dengan huruf yang tidak mudah terbaca, maka secara prinsip komunikasi visualnya nggak dapat, jadi tidak efektif gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya visibility. Visibility ini adalah kemampuan suatu huruf atau kata atau kalimat dalam suatu karya desain komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Ya, sering ini yang kalau kita lihat biasanya diskon 50%, tapi di bawahnya ada kecil banget ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ini memang disengaja untuk seperti itu, kadang-kadang untuk apa? Point of view-nya sebetulnya ada di diskon 50%-nya gitu ya, agar orang tertarik, agar orang datang. Tapi setelah membaca dengan jarak tertentu, akhirnya terlihat di situ, oh syaratnya harus beli ini dulu nih. Jadi visibility, jadi kemampuan suatu huruf ya. Makanya kalau misalnya kalian ngetik ya, kenapa harus font 12, kenapa harus font 15, itu ada artinya. Mungkin yang kita tahu standarnya kalau kita membuat sebuah paper gitu ya, fontnya Times New Roman, poinnya atau ukurannya 12 pt gitu. Ini harusnya dirubah nih sekarang ya, karena pola komunikasinya sudah beda gitu. Itu udah zamannya nenek moyang kita sampai sekarang modelnya seperti itu. Harusnya diganti nih. Jangan pakai Times New Roman terus gitu ya. Pakai Arial juga boleh, Calibri juga boleh gitu ya. Ini hanya soal kemampuan suatu huruf, karena bagaimanapun juga mereka membuat sebuah tulisan itu pun harus terbaca dengan baik dan harus dinikmati gitu. Maka kalau tidak bisa dinikmati ya percuma, pesan tidak akan sampai. Nah, era ini yang harusnya bukan diterobos ya, tapi harus disesuaikan gitu. Itu saran aja sih sebetulnya kalau untuk
apa namanya, tugas atau paper gitu ya, atau skripsi atau apapun itu, karya ilmiah. Kemudian ada clarity. Clarity ini kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain yang dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju kejelasannya. Ya, mungkin teman-teman ada beberapa sebagian yang paham akan bahasa Inggris, gitu ya. Ketika membaca clarity, gitu. Orang-orang apa sih clarity ini? Gitu. Nah, jadi kemampuan huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat terkait kejelasannya. Kadang-kadang ada ya, kenapa kok kita harus menulis huruf balok ketika ada ujian ya, atau huruf caps lock ya. Kadang-kala huruf I bisa menjadi huruf L. Ini kemampuan orang berbeda-beda gitu. Tapi yang paling penting adalah target pengamat yang dituju. Soal apa? Kejelasan. Maka dari itu kita dalam membuat sebuah karya, terutama penggunaan tipografi ini harus tahu gitu kejelasannya, siapa target utama yang akan kita tuju. Untuk apa? Membuat orang tersebut menjadi jelas. Oke lah, kalau anak muda misalnya target utamanya dikasih tulisan-tulisan yang sedikit graffiti gitu ya, dengan pewarnaan yang macam-macam, dengan susunan yang aneh-aneh gitu ya, dinamis banget. Nah, it's okay karena anak-anak muda memang masih lumayan ya, masih paham akan hal itu. Tapi ketika disampaikan ke orang tua gitu ya, orang-orang yang sudah sepuh misalnya, ini apaan sih maksudnya gitu. Nah, ini pola ini yang harus dimengerti oleh seorang komunikator atau si pembuatnya. Jadi targetnya harus tahu, pengamatannya harus tahu siapa yang dituju. Karena ini terkait dengan kejelasan pesan yang akan disampaikan lewat tipografi. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih buat teman-teman untuk belajar tipografinya. Memang tidak perlu terlalu mendalam, ya. Kalau mendalam mungkin bisa 1 semester karena komunikasi visual itu banyak elemennya seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada bentuk, ada tipografi, ada warna dan lain sebagainya. Nah, sebagai teman-teman yang berkutat di keilmuan komunikasi, maka setidaknya ketika kalian menemukan sebuah karya dalam bentuk karya visual, yang paling penting adalah kita harus menikmati apapun itu, entah kalian suka ataupun nggak suka. Ya, kalian harus menikmati. Ketika kita sudah menikmati, kita juga harus bisa memahami gitu. Ini maksudnya apa? Gitu. Apa yang ada di balik itu? Apa analisa kita? Apa maksudnya? Nah, secara ilmiah harus kita telaah. Gitu. Secara ilmiah harus kita jelentrehkan kalau orang Jawa bilang ya, harus kita buka, oh ternyata karya ini mengandung ini, oh karya ini ternyata seperti ini. Itulah, jadi sebelum kita menjadi seorang komunikator yang hebat, kita juga harus menjadi komunikan yang hebat ya. Kita harus mampu menerima semua karya visual dari orang lain. Supaya apa? Komunikasinya bisa kemana saja, kalian bisa nempel kemana saja, kalian bisa menerima apa saja dari seorang komunikator. Terima kasih. Saya akhiri, jangan lupa untuk absensinya bisa di kolom komen, nama, nomor induk kalian, dan juga kelas kalian. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.